Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Dan sekalian, hari ini Selasa, 14 April 2026. Saat ini kami, tim Deteksi TV, berada di Kecamatan Bunga Mayang, pasnya di Desa Racak. Dan sekalian, beberapa waktu yang lalu kita ketahui bersama bahwasanya petani-petani yang ada di kecamatan ini mengeluh, menjerit, dan menyampaikan berbagai macam unek-uneknya menyangkut masalah pertanian. Mengapa? Memang petani di sini selama ini puluhan tahun mengelola tanah milik negara ataupun milik TNI yang dikenal dengan menggarap lahan Omiba. Mereka merasa senang, mereka merasa sejahtera. Dari tahun ke tahun tidak ada permasalahan. Namun pemirsa sekalian, setelah adanya PT Agrinas yang tadinya diharapkan para petani akan memberikan peningkatan dan kesejahteraan untuk para petani, alih-alih memberikan kesejahteraan, namun keberadaan PT Agrinas di sini membuat resah para petani, membuat ancaman ekonomi para petani. Mengapa? Dikarenakan petani di sini tidak keberpihakan ataupun keberadaan Agrinas ini tidak berpihak pada petani, sehingga membuat petani semakin sengsara tentang ekonomi. Baik pemirsa sekalian, ikuti jalannya liputan kami bersama Deteksi TV, tentu dari petani yang ada di Kabupaten Oku Timur. Selamat menyaksikan. Bisa ngomong. Bang Wedok yang pintar berbicara. Baik pemirsa sekalian, masih bincang-bincang kami seputar keluhan petani yang ada di Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Kita ketahui pemirsa sekalian, Kabupaten Oku Timur adalah lumbung pangan yang cukup terkenal. Tapi saat ini nyatanya banyak petani, terutama petani di dua kecamatan, Kecamatan Batu Raja Martapura dan Kecamatan Bunga Mayang ini merasa resah dengan hadirnya Agrinas. Selamat pagi Om. Selamat pagi. Ya, silakan Om. Assalamualaikum. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Kadek Eka Hadiano dari Desa Sabalio. Sabalio. Ya. Om Kadek, ini kita langsung ke poinnya saja. Ya, Pak. Agrinas ini akhirnya tidak mensejahterakan petani. Secara menyeluruh, kami menyatakan tidak mensejahterakan, malah mensengsarakan. sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi harapnya seperti apa?
Harapan kami untuk PT Agrinas cukup sampai di sini. Kita membuat kerjasama karena selama ini kami merasakan Ya, kerjasama artinya kerjanya tidak menghasilkan hasil yang sama. menurunkan hasil. Satu, keduanya kami yang ada di lapangan merasakan dari sebelumnya kami menanam padi dengan bibit benih yang diberikan oleh Agrinas tidak sesuai dan tidak bermutu. Bibitnya Satu, tidak bermutu ya. dari bibit, mungkin bibit yang diberikan adalah dari UGM dan tidak cocok di daerah kami. Satu, kendalanya banyak penyakit, Banyak penyakit. disukai oleh hama masuk. Sehingga Sehingga penghasilan sangat-sangat menurun. sangat menurun. Begitu saja. Intinya keberadaan Agrinas ini Ya, untuk Agrinas merencanakan akan mengadakan tahap kedua. Mengadakan perjanjian kontrak ke tahap 2. Dan kami sepakat untuk menolak. Satu, dengan catatan harus mengembalikan modal awal dari petani yang sudah kami keluarkan, baik dari pengolahan tanah, penanaman, selain daun kalau bahasa Jawanya, ada juga penyemprotan obat-obatan yang sebelumnya diberikan oleh Agrinas, pupuk dan bibit. Itu saja. Baik, pemirsa sekalian, lagi-lagi pernyataan sungguh Agrinas mensengsarakan petani. Urung-urung di kotak kumpul. Ayo. Rame ayo. Anak-anak kita makan. Hah? Sampai di sini ngomong. Apa tanya orang ngomong? Kamu yang enak-enak susu. Pemimpin-pemimpin yang dulu kesini nyari suara, mana suaranya sekarang? Nggak ada, tolong kami. Apakah ada peduli sama masyarakatnya? Tuh ada. Ini tidak sesuai dengan keadaan. Betul. Tidak sesuai dengan janjinya, misinya. Betul. Tunjukkan kepedulian kamu. Betul. Jangan senang-senang di atas sana. Betul. Kami di sini lapar. Di sini lapar, Pak. Jangan senang-senang di penderitaan masyarakat. Hentikan PT Agrinas. Betul. Pak, langsung aja ngomong ke presiden, Pak. Bapak Prabowo minta tolong. Kami masyarakat Bunga Mayang khususnya kelaparan karena lahan kami diambil oleh PT Agrinas. Katanya mau bagi sama-sama, rupanya begitu panen tidak bisa membawa pulang padi. Yang lebih sakit lagi Pak Prabowo mau lebaran, mestinya mengharapkan panen entah sedikit dapat makan padi, dapat uang, ternyata uang tidak dibayar, padi tidak boleh diambil, sehingga kami sangat susah memberikan pakaian anak-anak.
anak tidak punya uang. Betul. Cuman janji-janji doang. Betul. Tolong Pak Prabowo, kami masyarakat kecil. Janji Pak. Janji Pak. Harga padi 2.500, betul? Betul. Mau nyekolahkan anak Pak, nggak punya uang Pak. Betul. Selama penggarapan sawah selama 4 bulan akan dibantu untuk anak sekolah dan anak orang sakit. Apa benar? Janji Agrinas mana? Tidak ada. Setelah panen banyak orang masuk rumah sakit. Bahkan ada yang stres sampai sekarang belum sehat. Banyak pengangguran. Hasil dengan janjinya. Banyak pengangguran. Alat-alat kita tidak bisa bekerja. Betul. Traktor kita rusak semua. Betul. Jalan Kontribusi kepada desa tidak ada. Jalan kita hancur semua. Karena alat-alat berat ini. Ada uang. Pak, janjinya harga padi 500. Petani cuma 2.500. 2.500 pun Pak, itu padi 2.500 Pak. cuman omongnya wae, tidak dibayar. Kalau dibayar kita bisa beli beras di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri, Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang terhormat, kami warga Desa Pracak, Tanjung Kemala Barat, Negeri Ratu, Sabalia, Bunga Mayang, seluruh warga Indonesia yang berada di Kecamatan Bunga Mayang mengeluh Pak Presiden. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Kami meminta kepada Bapak Prabowo untuk menindaklanjuti apa yang menjadi prinsip ataupun rencana Bapak Presiden. Rencana Bapak Presiden bagus. Kami setuju. Tapi Pak, kenyataannya di desa kami, khususnya petani, mengeluh tidak sesuai apa yang diinginkan Bapak Presiden. Kami mohon Bapak Menteri, Bapak Presiden cepat ambil tindakan ataupun langsung turun. Kami tunggu Pak jawaban Anda. Benar. Mungkin ada yang lebih kejam lagi Pak. Kami petani yang dulunya kami ini sejahtera sebelum adanya Agrinas. Semenjak Agrinas ini turun, masyarakat sengsara. Janji iming-imingnya Agrinas tidak akan bikin sengsara rakyat. Tapi itu cuman janji, tidak terbukti. Kami masyarakat kecil yang dulunya sudah sejahtera, kami diminta untuk mengelola sawah. Bahkan modal-modal kami sendiri tidak dikembalikan, Pak. Bahkan itu juga waktu panen, kami juga tidak bisa meminta hasil panen kita untuk buat makan. Jadi sejahteranya itu di mana? Kita mau makan aja beras itu beli. Sedangkan penanam padi beli kalau dengan PT Agrinas 14.000 per kilo. Nah, Kami jual padi 2.500. jadi di mana sejahteranya masyarakat itu di mana? Nggak ada di sini yang sejahtera. Memang Kami, benar. Kita masyarakat nyawa di sini itu adalah kita menumpang. Nah, Tapi sebelum ini kita mendapatkan hasil tuh baik-baik saja, tidak ada masalah dan semua lancar, sejahtera kami semua. Nah, dari awal itu sejak adanya Agrinas ini ada aturan-aturan yang kami ikuti. Gantian tapi kalau bisa. Nah, selanjutnya Piye iki? kami menggarap dengan modal dari Agrinas dan dari kami sendiri. Dan sampai saat ini modal itu belum dikembalikan. Dan rata-rata itu per hektar itu penggarapan kami khusus uang yang dari petani itu adalah 7 juta rupiah. Dan sampai saat ini
kami belum mendapatkan hasil pengembalian modal. Sedangkan dari awal bahwa dari realisasi pertama bahwa penanaman itu ketika panen petani boleh membawa pulang untuk dibawa makan. Terus yang kedua, teman kami, saudara kami, ketika mengambil gabah dari situ, yang setahu kami itu adalah hak kami karena kita yang nanam, bibit dari kita, dan sebagian memang dari mereka. Ketika yang bibit dari kita dan ada singgang pun dibawa pulang, itu jadi masalah. Ada teman kami yang membawa gabah, dibawa pulang, mau dimasukkan penjara. Gimana keadilan itu? Tolong Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, bahwasanya saya atas nama Eko Sumarsono, Pak, salah satu petani dari Desa Sabahlio, dalam hal ini membenarkan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang tergabung dalam kegiatan ini. Kami khususnya petani Kecamatan Bunga Mayang memohon maaf pada Bapak Presiden dan instansi-instansi terkait. Bukan kami berarti kurang ajar atau apa, Pak, tidak menuruti aturan pemerintah. Di sini kami merasa tertindas, Pak. Kami selama ini lebih dari 50 tahun mengoperasikan lahan yang kebetulan memang berada di wilayah Omiba ya, Pak ya, kalau tidak salah. Jadi selama ini kami kolaborasi sama TNI Manunggal, alhamdulillah kami sejahtera, Pak. Selama ini kami sejahtera, bisa menyekolahkan anak, bisa memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Dengan adanya PT Agrinas ini, Pak, yang katanya pertama mereka masuk tidak ada janji yang tidak manis. Mereka menyampaikan bahwasanya akan memberikan permodalan, tapi pada kenyataannya lebih dari 75% kami modal sendiri. Yang katanya mau ada pendampingan, sampai saat ini ada yang tidak tersentuh sama sekali. Yang lebih menyakitkan bagi kami para petani ini, Pak, kami kelaparan di ladang kami sendiri. Betul. Beras, namun kami tidak bisa menikmati hasil kami sendiri. Betul. Harga yang diberikan oleh pihak Agrinas kepada kami 2.500 ditentukan oleh mereka sepihak tanpa adanya musyawarah kepada kami sebagai petani. Jadi besar harapan kami, Pak Presiden, sekiranya dapat meninjau kembali kegiatan yang diberikan oleh PT Agrinas di wilayah kerja kami, khususnya Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di situ besar harapan kami masyarakat, khususnya Kecamatan Bunga Mayang, banyak menggantungkan hajat hidup kami ke daerah pertanian tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai wakil dari para ibu-ibu petani dari Oku Timur, Sumatera Selatan, kami merasa tertindas karena kami tidak punya pekerjaan. Kami mau makan pun membawa beras tidak boleh, membawa pulang gabah tidak boleh. Dan harga padi kami pun cuma di harga 2.500. Modal kami sendiri tidak diberi, tidak diganti. Ibu-ibu kami kehilangan pekerjaan. Kami tidak mendapat uang, semua serba mesin. Anak-anak kami mau sekolah, mau makan, mau dikemanakan anak-anak kami? Mau kuliah. Orang-orang tua kami mau dipelihara, mau diberi makan semuanya. Yang penting pokoknya kami mohon seluruh masyarakat, seluruh penduduk Oku Timur, Sumatera Selatan, kami mohon Agrinas diberhentikan. Karena Agrinas itu lebih kejam daripada PKI. Saya mohon Bapak Presiden, saya mohon ibu-ibu ya, berhentikan Agrinas, kembalikan sawah kami seperti dulu. Seperti semula. Ya, seperti dulu, walaupun kami menyewa, kami masih bisa makan, masih sejahtera, walaupun kami tidak kaya. Kami bisa mengurus keluarga kami sendiri-sendiri, tidak perlu Agrinas, betul? Tidak perlu Agrinas. Tidak perlu Agrinas. Terima kasih. Bubarkan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Wakil lain, desa lain. Wakil dari ini Baik, pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini Selasa 14 April 2026. Saat ini kami bersama tim dan bersama Global Sumsel TV berada di Desa Pracak, Kecamatan Bunga Mayang ya. Ramai di sini perwakilan ada dari Bunga Mayang, ada dari Desa Pracak, ada dari Sabalio, ada dari Nama Asri, Tunas Pracak, Lebih Ratu, dan ada dari Sipin, ya, Kecamatan Matapunga. Bisa deteksi sekalian, kita tahu bersama bahwasanya baru ini petani jadi kena. Kenapa? Dikarenakan dengan sistem olah pertanian yang sangat tidak bijak. Alih-alih memberikan kesejahteraan pada petani, tapi nyatanya seperti ini. Petani akhirnya merasa tertekan, merasa sengsara, hilang pekerjaan. Dan saat ini pemirsa sekalian, di samping kami ini sudah ada perwakilan petani. Kita coba, kita dengar apa yang akan disampaikan oleh mereka. Ikuti kami bersama dengan Om, siapa namanya? Bambang warga mana? warga Pracak Roka 1. Warga Pracak Roka 1. Apa yang terjadi di kampung Anda ini sehingga ramai seperti ini? Ini petani dulunya sejahtera. Ya. Karena ini ada kedatangan dari PT Agrinas, petani ini sengsara, Pak. Sengsara. Iya, sengsara. Sebentar, kita review belakang dulu. Selama ini bapak-bapak sekalian mengelola lahan bumi, Pak. Iya, benar. Selama lebih kurang 50 tahun. Iya, Tidak ada masalah. nggak ada, tidak ada masalah. Petani sejahtera. Sejahtera. Setelah diambil alih oleh PT Agrinas, apa yang terjadi? Silakan. Banyak, Pak, kendala di lapangan. Satu, kita sebagai petani tidak boleh membawa hasil panen. Tidak boleh membawa hasil panen. Ya, sedangkan 75% itu modal dari petani. 75% Modal dari petani. Petani mengelola di lahannya sendiri. Iya, Agrinas apa? Modal Agrinas itu apa? bibit sama pupuk sama pupuk. Iya. Dan alat-alat pertanian? Alat pertanian bagi Agrinas itu banyak, Pak. Cuman untuk petani yang punya alat itu tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja Ya, di lahan Agrinas. di lahan Agrinas. Sekarang banyak pengangguran. Banyak pengangguran. Dan juga sistem olah tanam segala macam Itu Agrinas semua. Agrinas. semua. Ya. Jadi tidak ada lagi seperti biasanya ada ibu-ibu yang nanam, Nggak ada. segala macam. Berarti petani selama ini yang ada kerjaan Tidak ada sama Tidak sekali. ada sama sekali. Nah, selanjut hasil bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya itu sebagian dari petani itu mengeluhkan karena harga petani mendapat harga 2.500 dari per kilo. Per kilo. Dapat potongan 10%. Tidak boleh membawa pulang. Tidak membawa pulang. Tidak boleh membawa pulang di lahannya sendiri. Iya. Jadi untuk makan itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Iya. Nggak ada belas kasihannya, Pak. Tidak ada belas kasihannya. Ya, betul itu, Pak. Lagi singgang aja diambil itu, Pak. Sebentar. Sebelumnya kan ada perjanjian. Tidak ada. Pak. Tidak ada. Tidak ada Janjinya perjanjian manis dengan semua Agrinas. itu, Pak. Ya. Tapi buktinya Janji tidak ada. cuman tidak tertulis ada. Cuman Tidak itu tertulis. Kelompok-kelompok tani tidak dilibatkan. Iya. Pemerintah tidak dilibatkan. Cuman ada sosialisasi masalah nantinya kalau hasil itu dipotong modal dikembalikan ke masyarakat hasilnya. Nyatanya tidak tidak ada. gitu. Sampai panen ini kok nggak ada kembalian modal, nggak ada. Tidak ada kembalian modal petani. Sedangkan Jadi gabah dibawa juga semua. nggak boleh dibawa pulang oleh petani, diambil pihak Agrinas semua. Nah, hal ini sudah disampaikan kemana saja? Belum ada. Mana ada? Sini. Ada, Pak. Sini Om, sini Om. Nah, ini dari pihak Sabalio. Ini dari Sabalio. Ya, Silakan, siapa Om namanya Om? nama saya Eko Sumarsono, Pak. Eko Sumarsono, Ya. petani. Petani Betul petani yang ada di desa Apa, Leo? Sabalio. Sabalio. Ya.
dengan peristiwa ini apa yang sudah Anda lakukan? Kami pada tanggal 9 April masyarakat Desa Sabalio bermusyawarah, Pak. Bermusyawarah dalam hal ini menindaklanjuti apa yang kami rasakan. Yang apa dirasakan? Di dalam musyawarah itu mendapatkan hasil berupa berita acara, yang berita acara tersebut kami tuangkan dalam sebuah surat. Untuk sementara ini sudah kami kirimkan ke 19 instansi terkait. Salah satunya Bapak Presiden, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Bupati, DPRD, Kecamatan Bunga Mayang, yang salah satunya dari 19 instansi itu tadi. Ada bukti? Ada. Bukti penerimaan surat? Itu yang dari Jakarta kami lewatkan lewat pos, Pak. Jadi mungkin belum nyampe di sana kan. Sedikit ini upaya perlu kami tambahkan. Nah, semenjak kapan kejadian ini sehingga PT itu bisa masuk dan bisa mengelola sawah bapak ini? Kapan terjadi? Awal musim ini, Pak. Awal musim raja ini kalau tidak salah ya, Bu ya. 4 bulan ini lah. Ternyata selama ini 10 tahun nggak ada masalah, Pak ya? Nggak ada. Alhamdulillah tidak ada masalah, Pak. Nah, bisanya masuk PT itu ke daerah sini gimana bisanya masuk? Apa nggak ada sanggahan dari masyarakat sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada sanggahan? Karena janjinya dulu manis. Kurang sosialisasi juga. Kurang sosialisasinya. Jadi janji yang disampaikan mereka secara lisan namun Pak, sehingga kami tidak bisa menuntut secara tertulis atau seperti apa yang disampaikan. Di situ mereka berjanji bahwasanya memberi iming-iming manis, bahasa mereka janji manis yang dimana mereka modal kami beri, Pak. Lahan-lahan pemerintah, bisa dikatakan lahan omnibus lahan pemerintah. Masa iya kalau kamu panen nggak beri kami? Itu yang disampaikan mereka. Bahkan kalau sekarang yang terjadi sebaliknya. Di desa saya ada yang tidak tersentuh sama sekali. Di situ ada perjanjian di situ bahwasanya katanya didampingi, modal dimodali. Kalau kenyataan seperti ini kami, Pak, yang memodali PT Agrinas. Dalam arti kami yang memodali karena lebih dari 75% petani modal sendiri. Pada saat panen ternyata mereka yang mengelola sepenuhnya. Harga sepenuhnya mereka yang menentukan. Ketika panen Pak, masa panen hari ini kita panen, setelah panen ditimbang harganya 2.500. Dan diambil oleh mereka semua? Diambil oleh mereka semua. Petani tidak bisa membawa pulang sebagai bank pakan. Bank pangan kami kelaparan, Pak. Jadi mohon maaf kepada Bapak Presiden bahwasanya program Bapak ketahanan pangan ini berbanding terbalik kepada kami. Bukan ketahanan pangan, namun kami tahan nggak mangan, Pak. Sekalian, ini betul-betul suara petani, suara masyarakat. Baik pemirsa sekalian, ikuti kami bersama Deteksi TV dan Global Sumsel TV. Pak, untuk Bapak Ini yang diberikan juga tidak berkualitas. Yo kayak bereng, makan bereng. Bundok. Bereng. Tikus. Canting nggak makan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Kita akan mempertanyakan lebih jauh, lebih dalam lagi tentang keberadaan Agrinas yang ada di Kabupaten Oku Timur. Sehingga hari ini dan beberapa hari sebelumnya petani di sini merasa resah dan merasa dirugikan. Baik pemirsa sekalian, kita bincang-bincang selama salah seorang petani yang sangat merasa kecewa dengan keadaan Agrinas ini. Selamat pagi Om. Selamat pagi, Pak. Silakan perkenalkan diri, siapa Om? Perkenalkan, nama saya Sulin, asal dari Desa Pracak, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Oku Timur. Om, ini kan jadi polemik ya dengan adanya Agrinas ini. Benar. Kalau kita ke belakang, selama ini ada masalah nggak petani-petani di sini? Selama ini petani yang khususnya untuk Desa Pracak itu aman, terkendali, bahkan masyarakat sini sejahtera. Sejahtera. Nah, padahal mengelola lahan TNI. Benar. Sudah berapa lama mengelola Omiba ya? Omiba. Kalau kami selaku pribumi, kalau istilah pribumi, kita mengelola lahan itu kurang lebih dari mungkin sekitar 50-an. 50-an.
bahkan ada yang nyampe 60-an tahun. 60 tahun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama ini dibina, diarahkan. Nah, setelah Agrinas ini awalnya seperti apa? Yang diketahui awalnya seperti apa? Kalau kemarin Bapak Agrinas, pihak PT Agrinas itu masuk sini. Waktu dia masuk, dia sosialisasi dengan masyarakat, itu bagus. Kami datang ke masyarakat ini tidak nak bikin masyarakat itu resah. Mau menyejahterakan rakyat, mau mensejahterakan petani. Tapi ada tapinya, Pak, di situ. Kenyataannya ini kan belum semua terolah oleh PT Agrinas. Bahkan kalau kita lihat mungkin separuh ya. Perjalanan separuh ini saja sudah istilah masyarakat itu menjerit. Nah, bahkan kebanyakan PT Agrinas itu minta modal dengan petani. Nah, mintanya modal itu kalau pihak Agrinas itu cuman ngasih bibit, kalau obat untuk semprot hama itu mungkin dia dewek yang nyemprot. Nah, tapi itu tidak cukup dari itu saja, Pak. Ya. Kalau petani sawah itu kan banyak, betul. Nah, apalagi sekarang ini kalau pihak PT Agrinas itu kok bisa pakai pupuk subsidi. Oh, pakai pupuk subsidi. Seharusnya non subsidi. Yang memupukkannya siapa ini? Nah, yang memupukkan itu masyarakat. Tapi tidak sesuai karena petani itu kalau pupuk, kita lihat tanamannya itu kurang bagus, kita tambah pupuk. Nah, cuman ini semenjak adanya Agrinas ini, padi itu kita pupuk itu kita jatah. Oh, iya. Dalam 1/4 itu kita mupuk pertama 2 pasang merah putih. Nah, seperti biasanya. Seperti biasa. Itu 3 kali mupuk. 2 kali mupuk itu cuma 40 kilo. Itu yang putih aja. Yang putih ya. Nah, untuk yang ketiga kami tidak ngambil karena tidak sesuai dengan apa yang keinginan petani. Oh iya. Kalau petani di sini nggak usah 3 kali, mupuk 2 kali aja, udah selesai. Iya. Karena sekarang ini sistem padi itu kan banyak penyakit. Iya. Bahkan penyakit yang susah dikendalikan hama itu. Nah, bahkan Agrinas ini kan sekarang ini kalau yang masyarakat itu mengeluarkan modal, istilahnya tanam, cabut bibit, memberi pemelang, itu tidak ada gantinya. Tidak ada ganti. Itu kata Agrinas, itu tanah Bapak sendiri sawah. Madai kok minta bayar? Ya. Nah, cuman di situ juga kita ini kan mengeluarkan biaya. Ya. Nah, mengeluarkan biaya di situ, kalau tidak dikembalikan waktu panen, apa kita mau istilahnya makmur petani? Iya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak ada ganti rugi. Tidak ada ganti rugi. Bahkan dia pernah janji, pernah ngomong, ini masih saya usulkan, tapi jangan diharapkan. Diusulkan, jangan diharap. Nah, masih kami usulkan ke pusat, tapi jangan diharapkan. Jadi kalau selama ini hasil 1 hektar itu berapa itu? Nah, untuk hasil itu ini digarap oleh petani sendiri loh. Petani sendiri. Karena kalau biasanya sebelum Agrinas itu masuk, kalau 1 hektar itu mungkin kurang lebih sekitar 7 ataupun 6 ton. Semenjak Agrinas ini masuk, kemarin berapa hasilnya? Itu kalau per hektarnya itu ada yang dapat cuma 4 ton, ada yang 3 ton. Berarti menurun dong? Jauh. Bukan meningkat? Jauh. Nah, hasilnya seperti apa hasilnya? Karena yang jadi masalah ini hasilnya ini. Karena sistem kalau Agrinas itu kan untuk padi itu kan kalau masyarakat sini palawija namanya. Palawija ya. Palawija itu harusnya setiap hari diamati. Diamati apa yang ada hamanya di situ, kita lihat. Di sini kan enggak. Cuman orang-orang yang istilah pekerjanya aja. Iya. Bahkan waktu penyemprotan bener pakai alat canggih, drone. Cuman kalau di sini jangankan pakai drone, kita pakai tangki aja yang kita gendong, itu belum bisa mengatasi loh. Kita langsung istilahnya kearahkan mana sasarannya penyakit itu. Ini pakai berarti drone. inti kata tuh sejak Agrinas ini
petani merugi. Jauh lebih merugi lagi. Jauh lebih merugi. Baik pemirsa sekalian, inilah salah satu kenyataan betul-betul real dari petani. Sip. Kita dengarkan apa pendapat petani yang lainnya. Tentu bersama kami, bersama Deteksi TV. Baik pemirsa sekalian, lebih dalam lagi kita bertanya kepada petani berikutnya. Selamat pagi Om. Pagi. Sama siapa silakan? Saya Bapak Bambang, petani dari Desa Pracak, Pracak, Lokal ya. 1, Kecamatan Bunga Mayang. Bunga Mayang, Kabupaten Oku Timur. Om, kita langsung saja Om. Ini perjanjian awalnya seperti apa sih yang dari Agrinas ini kepada petani? Perjanjian dari Agrinas itu nggak ada secara tertulis. Oh, tidak tertulis. Nggak ada. Cuman lisan. Cuman lisan. Pernah sosialisasi. Pernah sosialisasi. Apa yang disampaikan oleh Agrinas itu? Yang jelas katanya dari pihak Agrinas Ya. untuk mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan masyarakat. Ya. Ya. Awal mulanya mereka datang, janji mereka untuk mensejahterakan masyarakat. Ya. Oke. Khususnya petani. Ya. Petani yang ada di desa Di ini. desa ini. Ini selama ini Om, ini kan menggarap lahan Omiba ya, Ya benar. milik TNI. Ya. Ada kendala nggak? Nggak ada. Sekitar 50-an tahun lebih nggak ada kendala. Tidak ada kendala. Nggak ada. Bahkan petani Sejahtera. sejahtera. Iya, nggak ada Betul-betul kendala, sejahtera. ya benar. Nah, Agrinas ini seperti apa? Yang tahu. Awalnya. Semenjak kedatangan Agrinas dari awal ini Pak, mereka janjinya manis. Manis. Ya, janjinya manis. Mereka itu mendampingi petani, memberi modal, Iya. memfasilitasi semua alat. Iya. Nah, katanya janjinya manis, mereka yang memberi modal nanti panennya kembali ke petani. Katanya? Nyatanya panen, ketika panen masyarakat dikejutkan bahwasanya tidak boleh membawa pulang hasil pulang panen. hasil panen. Tidak boleh membawa pulang hasil 75% modal itu dari petani. pihak petani. Nah, katanya ada alat-alat petani yang tidak bisa dipakai. Ya, Selama ini petani mungkin ada kelompok tani, Ya. ada urunan, beli alat segala Ya. macam, seperti alat baja, Ya. jondo segala macam itu tidak bisa dipakai. tidak bisa. Yang dipakai hanya alat Alat dari Agrinas. Dari Agrinas. Cuman kebalikannya Pak, dari pihak Agrinas itu Ya. bisa kerja ke petani. Alat mereka. Alat mereka bisa kerja ke Ke petani. petani. Upahan ke petani. Upahan ke petani. Alat petani tidak boleh. Tidak boleh dipakai. pakai. Nah, setelah hasil gimana ini? Yang jadi masalahnya setelah hasil ini. Hasilnya ini katanya 6.500, ternyata bagian petani 2.500 2.500 per kilo. Per kilo. Ya. Nah, modal kita ini yang kami pertanyakan kok nggak dikembalikan? Modal yang petani 70% itu, nama. modal pribadi dari petani. Iya, iya. Nah, Itu yang terjadi. iya, yang terjadi. Katanya ada petani yang bawa padi. Jadi masalah itu seperti apa itu? Ya, begini, masalah padi itu sisa dimakan tikus, dibawa pulang, diariti, pakai manual. Manual, ya, ya. Dibawa pulang, itu apa kata orang Jawa tuh Diilas, ya, digilas, ya. Bijak-bijak kan dia lepas dari tangkainya. Setelah itu kok ada datang dari pihak Agrinas, padi itu diambil. Oh, diambil. Ya. Pihak Agrinas datang Iya. ke petani Ke tersebut. petani tersebut. Siapa nama petani itu? Itu Bapak Senen sama Bapak Yitno. Ada ya, Ada. bukan katanya. Bukan ya. katanya. Boleh dibuktikan. Boleh. Ya. Itu pemirsa sekalian. Untuk lebih jauh kita bertanya kepada petani berikutnya. Sama kami, sama Deteksi TV. Baik pemirsa sekalian, sudah ada beberapa petani maksud kami yang mengungkapkan perasaan hatinya. Di sebelah kiri saya ada wanita tani yang betul-betul selama ini merasakan dari pertanian ini banyak yang dihasilkan oleh ibu-ibu yang ada di sini, baik mulai dari penyemaian, pencabutan, penanaman segala macam lah. Pokoknya dikerjakan baik secara manual maupun secara tradisional. Yang menghasilkan tentu hasil tersebut
dapat meningkatkan penghasilan mereka, terutama untuk kemaslahatan masyarakat petani. Selamat pagi Ibu. Pak, selamat pagi. Sama siapa Ibu? Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati, Nur Cahaya yang baik hati. Bu, apa yang Ibu rasakan Bu? Kita langsung aja ke fokus Agrinas ini. Selama ini petani ini aman-aman saja. Aman Pak, Silakan. ibu-ibu juga bisa nanam, bisa nyambut bibit, bisa pokoknya segala hal yang bisa ibu-ibu kerjakan itu bisa. Kita waktu ikut panen ya? Iya, ikut panen Pak. Ada hasil itu? Ada Pak, kita bisa nyangoni anak sekolah, Bisa nyangoni anak sekolah. ngasih jajan anak sekolah, anak kami kan masih kecil juga. Iya. Terus semenjak kedatangan Agrinas ini kami mati kutu, nggak ada pekerjaan, Nggak ada pekerjaan. nggak ada Pak, nggak ada sedikit pun, semuanya serba mesin. Boleh dikatakan sejak ada Agrinas ini ibu-ibu tidak turun ke sawah lagi. Lanjut seperti apa ini? Keresahan kami, keluhan kami Pak ya, keluhan kami ya. Kami mau nyekolahkan anak itu, mau jajan aja nggak ada uang. Apalagi kemarin mau lebaran kita menangis batin Pak. Ibu-ibu Pak nggak pernah bekerja, ambil padi nggak ada. Apalagi ini yang orang-orang panen yang sudah panen-panen dulu Pak. Pertama itu kan sebelum Agrinas datang kami sudah nanamkan. Agrinas datang diambil semua. Itu pun bibit kami semua kami itu. Katanya dikembalikan modalnya nggak ada Pak. Nggak ada dikembalikan. Dan lagi membawa pulang gabah pun nggak boleh. Nggak boleh. Anak-anak kami mau makan apa Pak? Minta. Pokoknya kami wakil dari ibu-ibu ini saya mohon Bapak Presiden Prabowo mohon diapakan ya? Silakan. Ya. Mohon diuruslah kami rakyat ini, rakyat kecil ini. Pokoknya kami mohon seluruh ibu-ibu mohon pokoknya Agrinas dibubarkan. Tidak ada lagi PT-PT, nggak ada, kami nggak mau diatur pokoknya Pak. Kami dulunya nggak ada PT Agrinas itu sejahtera Pak. Kami bisa bertani baik. Nggak di-handle siapapun kami baik Pak. Nggak bingung apa-apa. Walaupun kami tidak kaya, kami sejahtera Pak. Kami bisa nyekolahkan anak-anak kami bisa jadi pegawai, bisa jadi petani berhasil Pak. Kami mohon pokoknya kayak gitu aja. Pokoknya kami mohon Agrinas itu harus dibubarkan. Kami tidak mau diatur-atur PT, nggak mau. Tidak keberpihakan loh kepada petani. Iya. Tidak. Pokoknya kami bisa menjalankan apa-apa sendiri. Walaupun kami tanah menyewa dari tanah negara, kami bisa berdiri sendiri. Tidak perlu handle siapapun, PT-PT tidak perlu. Kami mohon pokoknya Agrinas itu harus dibubarkan. Kami tidak mau. Kalau memang lebih baik tentu mendukung kan Bu, kalau lebih baik. Tapi nyatanya? Iya Pak. Katanya dulu kami datang ke kantor katanya cuman membantu Bu Pak. Kami cuman membantu. Ya membantu. Buktinya membantu merampas hak kami, merampas harta kami, merampas panenan kami. Baik pemirsa sekalian, merampas hak kami. Merampas hak kami dan semua dirampas oleh Agrinas. Ya. Itu menurut para petani yang ada saat ini. Dan sekalian ikuti kami selanjutnya. Baik pemirsa sekalian, masih bincang-bincang kami seputar keluhan petani yang ada di Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. Kita ketahui pemirsa sekalian, Kabupaten Oku Timur adalah lumbung pangan yang cukup terkenal. Tapi saat ini nyatanya banyak petani, terutama petani di dua kecamatan, Kecamatan Batu Raja Martapura dan Kecamatan Bunga Mayang ini merasa resah dengan hadirnya Agrinas. Selamat pagi Om. Selamat pagi. Ya, silakan Om. Assalamualaikum. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan siapa namanya? Perkenalkan nama saya Kadek Eka Hadiano dari Desa Sabalio. Ya. Om Kadek, ini kita langsung ke poinnya saja. Ya, Pak. Agrinas ini akhirnya tidak mensejahterakan petani. Secara menyeluruh, kami menyatakan tidak mensejahterakan. Malah mensengsarakan. Sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi harapnya seperti apa? Harapan kami untuk PT Agrinas cukup sampai di sini. Kita membuat kerjasama karena selama ini kami merasakan kerjasama
artinya kerjanya tidak menghasilkan hasil yang sama. Menurunkan hasil. Satu. Keduanya kami yang ada di lapangan merasakan dari sebelumnya kami menanam padi dengan bibit benih yang diberikan oleh Agrinas tidak sesuai dan tidak bermutu. Bibitnya Satu, tidak bermutu ya. dari bibit, mungkin bibit yang diberikan adalah dari UGM dan tidak cocok di daerah kami. Satu, kendalanya banyak penyakit, disukai oleh hama masuk. Sehingga penghasilan sangat-sangat menurun. sangat menurun. Begitu saja. Intinya keberadaan Agrinas ini Ya, untuk Agrinas merencanakan akan mengadakan tahap kedua, mengadakan perjanjian kontrak ke tahap 2, dan kami sepakat untuk menolak. Satu, dengan catatan harus mengembalikan modal awal dari petani yang sudah kami keluarkan, baik dari pengolahan tanah, penanaman, selain daun kalau bahasa Jawanya, ada juga penyemprotan obat-obatan yang sebelumnya diberikan oleh Agrinas, pupuk dan bibit. Itu saja. Baik, pemirsa sekalian, lagi-lagi pernyataan sungguh Agrinas mensengsarakan petani. Silakan yang dari Ini kawan ini. ya, silakan. Kenalkan nama. Apa sih bisa sampai? Ya, real yang ada kenyataan apa ya? Om Bambang, silakan. Baik, pemirsa sekalian. Ya, silakan Om Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang Suhermanto. Ya. Alamat saya Desa Placak, Dusun 4, Rokal 1. Pekerjaan saya sebagai petani atau buruh tani. Dan saya sampaikan bahwasanya kedatangan kami ke kantor Bapak DPRD ini menanggulangi keluh kesah sebagai petani yang dari dampak dari PT Agrinas. Karena timbulnya adanya PT Agrinas itu sangat menyengsarakan masyarakat. Dari pembagian hasil, dari modal yang kami pakai, semua dari pekerjaan kami, dari buruh kami sebagai petani, itu semua menjadi susah, Pak. Satu, modal di awal kami tidak dikembalikan. Setelah panen, kami sebagai petani penanam padi tidak boleh membawa pulang padi. Kedua, ketiganya, kami sebagai buruh ini nggak bisa lagi bekerja. Alat traktor tidak boleh, kombet tidak boleh. Harga pun dipatok oleh PT Agrinas pembagian 2.500 untuk petani. Nah, kedepannya saya minta bagaimanakah nasib petani yang ada di desa kami, umumnya di Kecamatan Bungamaya. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Agrinas ini penghasilan kan menurun nih. Itu oke, silakan. Siapa yang nyampaikan? Jangan Om Jadi, Om aja. seperti ini, Pak. Ya, Jadi Agrinas itu dari awal hadir di daerah kami itu sosialisasi dengan masyarakat itu selalu berubah-ubah, Pak. Ya. Pertama mereka hadir itu bahasanya untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan hasil. Itu visi misi yang digunakan oleh Agrinas itu, Pak. Nah, di saat berjalannya waktu itu masalah hasil itu jauh, Pak, merosot daripada yang kita kelola sendiri biasanya, Pak. Jadi itu satu, Pak, permasalahan kami, masalah hasil yang 2.500 tadi itu harga gabah. Ya, harga gabah di hasil. Terus yang kedua,
apa yang dikatakan di awal dengan yang sekarang itu jauh berbeda, Pak. Jadi yang di awal dulu alat pertanian yang ada di kita, di masyarakat, itu tetap kita gunakan. Giliran Agrinas itu hadir dengan membawa banyak alat-alat mereka. Jadi alat-alat kami masyarakat, khususnya di daerah kami, alat banyak yang nganggur, nggak digunakan, Pak. Tidak boleh digunakan. Baik hand traktor, baik traktor roda 4, ataupun combine yang kami masyarakat punya. Untuk penghasilan, hasil sendiri. Jadi, mohon maaf Pak, kalau untuk penghasilan itu sangat lebih jauh Pak. Sebelum dikelola oleh PT Agrinas, penghasilan itu bisa mencapai 5 bahkan lebih dari tonnya Pak. Sekarang untuk digarap PT ini mencapai 3 ton aja sudah hebat. Jadi untuk penghasilan jauh lebih baik digarap masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junedi Masjid. Alhamdulillah syukur kita bisa bertemu pada siang hari ini. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu, dan bapak-bapak datang ke sini adalah ini gedung rakyat, tempat bapak-bapak menyampaikan apa yang menjadi persoalan rakyat. Dan fungsi daripada dewan itu adalah untuk salah satunya memperjuangkan apa yang menjadi persoalan di rakyat. Menanggapi apa yang menjadi persoalan rakyat yang saat ini terjadi di Kecamatan Bunga Mayang, perlu saya tegaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara atau Persero itu adalah BUMN yang bertransformasi menjadi perusahaan pertanian berkonsultasi konstruksi dan fokus usaha bergerak di bidang pertanian, manufaktur, mesin pertanian, dan konsultasi konstruksi. Untuk perusahaan ini fokus pada kegiatan yang memberikan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat dan mendukung program pemerintah. Dari penyampaian bapak-bapak tentang pada posisi Agrinas yang merugikan rakyat, untuk apa Agrinas berada di Oku Timur kalau merugikan rakyat? Dan mereka mestinya hadirnya mereka dengan amanat undang-undang, dengan disertakan dengan Danantala, mereka mesti harus berbuat untuk masyarakat itu sejahtera. Nah ini semua saya mohonkan untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, untuk kepentingan yang lebih tinggi, untuk yang bagi mereka yang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi untuk masalah Agrinas, mohon dievaluasi keberadaan Agrinas di Oku Timur. Kalaupun keberadaan Agrinas di Oku Timur ini menyusahkan rakyat. Karena sampai sekarang saya sebagai anggota Dewan Dapil 1 belum pernah mendengarkan bagaimana misi visinya, pekerjaannya, kelanjutannya seperti apa, misi pendeknya, misi panjangnya, misi menengahnya untuk kelanjutan daripada Agrinas di Oku Timur ini. Jangan sampai terkesan Agrinas ini maju, rakyat susah. Jadi kami harapkan untuk bapak-bapak, mari kita sama-sama mengawal proses ini untuk supaya rakyat sejahtera. Itu yang kami harapkan dan kita semua kawal, dan kawan-kawan media kami juga sangat berharap ini semua kita kawal sampai tuntas. Semoga rakyat akan bahagia dan sejahtera dengan misi visi daripada Pak Presiden Prabowo bahwa rakyat itu harus sejahtera. Dan itu tiada lain, rakyat harus sejahtera dengan Presiden Prabowo yang kita cintai seperti yang saat kita bangga-banggakan sampai sekarang ini. Terima kasih kawan-kawan media, terima kasih kawan-kawan yang telah menyuarakan ini. Insya Allah saya dalam waktu dekat akan tidak lanjuti seperti apa persoalan yang sebenarnya, di mana ini titik buntunya persoalan ini sehingga rakyat dirugikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kenapa sih Pak? Jadi yang masyarakat harapkan kedatangan PT Agrinas itu jangan cuma datang, jadi harus juga bisa memfasilitasi jalan Pak. Untuk jalan sekarang ini punya masyarakat hancur total Pak. Jadi kalau mobil-mobil biasa, mobil kecil itu tidak bisa lewat lagi. Oleh karena dengan alat-alat Agrinas tadi, dia cuma numpang lewat baik, tidak mampu benar jalan sampai saat ini.
Jadi kerugian masyarakat ini bukan sekedar hasil, akses jalan pun juga hancur. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, perlu kami tanyakan Pak, dan media yang mau dalam ini. Ya. Nah, permintaan Bapak apa? Tujuan dan permintaan Bapak, apakah PT aktivitas itu di stop ataupun dikatakan jangan sampai dilanjutkan untuk mereka operasional ke apa namanya saluran Bapak? Gimana permintaan Bapak? Silakan Pak. Kalau sesuai dengan nama PT Agrinas Pangan Nusantara ini akan mensejahterakan masyarakat, tentunya di situ juga harus bisa bagaimana mensejahterakan masyarakat tadi, apa dengan mengubah cara pembagian hasil, apa kalau masyarakat mintanya Pak, kalau bisa ya PT itu memfasilitasi Pak tentang adanya pupuk, obat, alat-alat segala macam dari pertanian itu, dan apa itu membeli gabah dengan setara Pak, Standar pemerintah. Akan tetapi hasilnya dibalikkan lagi sama masyarakat. Jangan masyarakat cuma dikasih hasil 2.500 per kilo. Terus untuk informasi Pak ya, kami tambahkan hasil panen Bapak tidak bisa bawa pulang, betul Pak? Betul Pak. Betul. Apa alasan mereka Pak? Sehingga Bapak nggak ada hak untuk bawa pulang gambarnya Pak? Nggak ada penjelasan, Pak. Nggak ada penjelasan dari pihak PT Agrinas. Pak Dewan dan tambahan Pak Dewan cukup. Jadi Bapak sekalian, ada pemerintah Timur. Sekali lagi mendahului, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan sama Ketua DPRD. Silakan Pak. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Timur yang kami hormati, Bapak Junaidi Majid yang juga kami hormati. Di sini kami salah satu warga Desa Peracak Bunga Mayang, mewakili seluruh. Enggak Pak, Peracak Kecamatan Bunga Mayang atau Peracak Kecamatan Jayapura? Kecamatan Bunga Mayang. Ya. Jadi khususnya sekecamatan Bunga Mayang, terus ke Kecamatan Martapura, itu kami masyarakat menyampaikan aspirasi Pak. Selama ini sebelum ada kemasukan dari PT Agrinas, kami ini walaupun tidak kaya, tapi sudah mencapai tujuan daripada sejahtera. Nah, berhubung ini ada PT Agrinas yang awal mulanya itu akan mensejahterakan masyarakat Desa Peracak khususnya umumnya sekecamatan Bunga Mayang. Jadi bekerja sama karena lahan itu sudah kami buka dari tahun 77 melalui penguasa Umibah. Jadi dulu masih hutan, masih kita buka sehingga sampai saat ini masih turun-temurun dengan anak cucu, digaraplah oleh mereka petani secara bekerjasama dengan yang sekarang dikelola oleh Puslatpur. Nah, jadi apapun bentuk aturan daripada Puslatpur semua kita ikuti. Baik istilahnya itu mungkin kalau dinilai daripada nilainya dunia ataupun negara mungkin sewanya tidak terlalu besar. Masih dapat gitu ya, Pak, nah itu kan. Tetapi sudah kesepakatan dengan pengelola tanah Umibah yang dikelola oleh Puslatpur. Di samping itu kami masyarakat, karena Puslatpur itu selalu membutuhkan masyarakat. Menurut penyampaian awal Pak, jadi sewaktu-waktu dibutuhkan tenaganya untuk bergotong royong, kami masyarakat selalu siap dan membantu. Nah itulah yang kami usahakan sampai sekarang. Sebelum ada PT Agrinas ini aman-aman saja, tenang-tenang saja Pak. Bahkan ada yang sudah mengkredit musiman sepeda motor. Nah setelah belum lunas tahu-tahu diambil alih
oleh PT Agrinas. Katanya mau mensejahterakan masyarakat. Ternyata setelah 4 bulan kebelakangan ini sudah diatur oleh PT Agrinas, ternyata hasil panen juga tidak sesuai dan tidak memadai. Nah, jadi pas waktu panen, dalam perjanjian sebelumnya itu nanti lahan itu tetap yang mengelola masyarakat, nanam padi, ini khususnya padi Pak ini ya. Nah, yang menggarap, mengolah lahannya dari PT Agrinas. Itu. Nah, jadi nanti hasilnya balik ke Bapak katanya, ke masyarakat. Ternyata kemarin mau Lebaran Pak, kami masyarakat banyak ngeluh Pak. Mengeluhnya itu setelah panen tidak boleh membawa padi untuk makan. Nah, padahal kami ini namanya petani itu Pak, mungkin dari manapun juga pada hari-harinya dibutuhkan isi perut kan. Itu. Nah, jadi istilahnya itu ya pada gelisah susah. Katanya panen tapi sebiji padi pun tidak membawa pulang. Mau dibawa pulang tidak boleh. Nah, hitungan tadinya nanti katanya yang ngurus itu suruh nyatat, beli obat, pupuk segala macam dicatat. Setelah dicatat diajukan tidak diganti, tidak dibayar. Gitu. Nah, itu keluhan kami semua di situ Pak. Jadi kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua, mungkin nanti bisa menjembatani kami ini, karena kami rakyat kecil petani Pak, tidak mungkin mau berjalan sendiri-sendiri tanpa ada uluran tangan bantuan dari Bapak, terutama Bapak anggota Dewan dan Ketua untuk menyampaikan aspirasi ini untuk lebih lanjutnya. Jadi karena apa? Keterlambatan pengurusan tanaman dan bibit dari sana. Awalnya itu nanti kita setelah panen mengembalikan harga bibit dengan penggarapan sawah lahan yang telah dijadikan oleh mereka. Ternyata setelah panen tidak ada. Di samping itu ada juga sebagian waktu pengolahan lahan itu hanya batas untuk aman bahasa kami petani neras Pak, neras itu gender sekali. Ya. Nah, jadikan kita pakai traktor. Itu yang pakai traktor sendiri ataupun traktor kawan-kawan. Nah, setelah datangnya PT Agrinas itu membawa alat-alat besar, jonder, kombet, pepanen itu, mesin tanam. Jadi alat-alat kita petani di sana yang sudah mampu melihat kredit ini Pak, tidak boleh katakan digunakan untuk mengelola lahan yang sudah katakan dikuasai oleh Agrinas. Itu saya kira itu dulu Pak yang kami mohon. Karena kami sudah selenting dari Dendramil Martapura sama dengan Bupati, jadi Agrinas ini masuk ini tidak permisi Pak dengan Prepkopindah Oku Timur ini. Nah, Bupati juga bingung apa tindak lanjut seperti kami ini yang akan ditindaklanjuti untuk masyarakat yang terdampak ini. Apalagi areal yang diklaim oleh Agrinas ini kan areal umibah. Kan? Ya. Nah, kemarin itu Bupati hanya sebentar, cuman ngobrol-ngobrol, katanya ada 11.000 yang masuk sertifikat. Tapi Bupati juga tidak tahu yang di mana masuk sertifikat itu. Sisanya memang punya umibah. Nah, kami sebagai Propekewinda, Bupati juga bingung apa tindak lanjutnya masalah masyarakat yang terdampak ini. Nah, inilah yang kata Bapak tadi, memang katanya sentingan juga. Ini kan saya belum hanya dapat desas-desus bertanya, katanya gabah itu memang dibeli dengan 2.500 ya. Nah, tapi biaya semua itu dari Agrinas.
Mohon maaf. Mohon maaf ini Pak. Ya nanti dulu kan maksudnya ini kan yang kami dengar. Nah ini, nah itu yang kami dengar. Agrinas membeli dengan dana 2.500 per kilo, tapi biaya perawatan itu dari Agrinas. Nah, kukira ini rekan-rekan untuk sementara mungkin lebih baik ke Denramil dulu karena Denramilnya tahu situasi ini. Tapi kalau kami Prokopindah, khususnya Bupati dengan kami ini, nanti saya akan bicarakan dengan Bupati bagaimana nasib masyarakat kita di Bunga Mayang. Tapi kami belum ada tindakan bagaimana. Karena wilayah yang memang diambil Agrinas ini memang wilayah Angkatan Darat. Yang selama ini bukan HGU, bukan hutan lindung, bukan. Nah, itu hak Angkatan Darat. Nah, jadi untuk sementara Bapak-Bapak ini jadi PR kami sebagai anggota Dewan. Ya mungkin nanti, ya Alhamdulillah nanti mungkin Jumat Bupati temu. Nah, mau syukur-syukur nanti Damdim datang. Akan kami bicarakan permasalahan ini. Apa yang kita ambil langkah yang akan datang. Jadi kalau kami belum bisa mengambil kesimpulan Pak. Karena kami ini itu tadi, mereka datang ini ujuk-ujuk Pak. Tidak ada permisi dari pemerintah Kabupaten Oku Timur. Jadi dalam situasi ini, Alhamdulillah Pak akan kami terima. Mungkin nanti juga di paripurna mungkin kami suruh Bapak Junaidi Majid instruksi hari Jumat itu nanti permasalahan masyarakat di Agrinas ini. Ya nanti insya Allah mungkin ada titik terangnya nanti Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Saya mohon maaf apabila kami ini ada salah. Itu saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa sekalian, saat ini kami berada di kantor Agrinas di Martapura. Lagi kita akan tanya dan kita bincang-bincang sama petugas Agrinas yang ada di sini. Ikuti kami bersama Detik TV. Ya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, saat kami ingin konfirmasi sama Agrinas Pangan Nusantara yang ada di kota Martapura. Namun setelah menunggu cukup lumayan lama, akhirnya kami disimpulkan untuk menghubungi ada 2 nomor ini yang berkompeten untuk menjawab ataupun konfirmasi. Semuanya ini yang ada di pusat ataupun di Jakarta. Baik pemirsa sekalian, kami berupaya untuk mencari informasi dan kami telah datang ke sini yang ada di kota Martapura. Namun jawabannya kami harus menghubungi 2 nomor itu. Pemirsa Deteksi TV sekalian, ikuti selanjutnya. Tentu bersama kami, bersama Deteksi TV. Sekalian, kami sudah berupaya menghubungi pihak Agrinas Pangan Nusantara, namun di sini tidak ada satupun perwakilan yang bisa menjawab ataupun konfirmasi kami. Akhirnya dengan sangat berat hati kami tidak mendapat jawaban dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang ada di Martapura, dan kami dapat 2 nomor untuk menghubungi yang ada di Jakarta. Saudara sekalian, saat ini kami tetap berusaha untuk menggali informasi demi tercapainya jawaban ataupun kenyamanan daripada petani-petani yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sama kami tentu bersama Deteksi TV.